Qin Chen menatap kerumunan. Ada lebih dari 100 orang. Pakaian di tubuhnya memiliki warna yang berbeda. Mereka jelas master dari berbagai kekuatan. Di antara mereka, hanya satu atau dua yang dekat dengan hegemon puncak, dan sisanya adalah hegemon biasa. Itu benar-benar bakat arogan teratas. Tetapi di kedalaman tanah percobaan surgawi ini, di dunia iblis, mereka hanya bisa dianggap biasa. Tentu saja, mereka yang bisa datang ke sini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di alam semestanya masing-masing. Saudara Qin, Qin Chen, Zhou Wusheng, Wei Siqing dan yang lainnya semua bergegas dengan penuh semangat, bahkan Murong Bingyun tampak bersemangat. Pada saat ini, ada perasaan air mengalir di matanya, tetapi sebelum dia bisa bersyukur, sosok Qin Chen bergetar, dia sudah memeluknya. Dia menyentuh pinggangnya dengan telapak tangan, dan berkata sambil tersenyum, "Bingyun, aku membuatmu menderita." Ucap Qin Chen dengan mesra. Murong Bingyun akhirnya menghapus kegembiraan dan niat baik yang telah dibangkitkan Qin Chen, dan hatinya gatal karena kebencian, dan dia sangat marah. Orang ini hanya bajingan, tapi di mata Wei Siqing dan yang lainnya, dia adalah pacar Qin Chen. Meskipun dia sangat malu, dia hanya bisa membiarkan Qin Chen memeluknya erat-erat, tetapi dia harus berpura-pura menjadi pasangannya. Dia tertawa, dengan ekspresi bersemangat, dan hatinya tertekan dan hampir muntah darah. "Kalian, belum datang untuk melihat Brother Qin," ucap Cao Jikang dan Peri Guangcheng berkata kepada semua orang. Banyak tuan manusia tercengang, melihat Qin Chen. Bahkan Yao Wuming kagum dengan Tian Jiao yang tiada taranya itu. Meski mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. "Saya telah melihat Saudara Qin. Terima kasih Saudara Qin atas bantuanmu," ucap banyak master yang hadir juga bergegas maju untuk memberi hormat. Tiba-tiba, ledakan tawa mendominasi berlalu. Kelompok master iblis yang sedang memburu berhenti dan menatap Qin Chen dan yang lainnya di langit. Pedang iblis master iblis terkemuka menunjuk ke arahnya dengan sangat arogan. "Saudara Qin, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Zhou Wusheng, Wei Siqing dan yang lainnya mendekat dan berkata dengan gugup. "Tidak masalah," jawab Qin Chen tersenyum. "Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Shen Zhao Shengzi? Apa yang terjadi?" tanya Zhou Wusheng lagi. Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Shen Zhao Shengzi, aku sudah membunuhnya. Pertama, mari selesaikan kelompok iblis ini dulu." Mendengar itu, pemimpin master iblis mencibir, "Hanya kamu. Jadi begini saja, bagaimana kalau kita bertarung one by one? Jika Anda menang, Anda bisa pergi, jika Anda kalah, Anda semua akan tinggal." Ucap penguasa ras iblis ini, dengan sangat pintar, dia menyipitkan mata pada Qin Chen, dan menantangnya. "Saudara Qin, iblis ini sangat kuat. Jangan dengarkan dia. Mari bergabung dan melarikan diri dari sini." Ucap Zhou Wusheng buru-buru berkata. "Melarikan diri? Mengapa Anda ingin melarikan diri? Hanya limbah klan iblis ini, satu orang saja sudah cukup untuk membunuhnya. Kalian semua yang ada di sini, istirahat dan sembuhkan luka kalian. Dan sebaliknya, biarkan Ben Shao membawa kalian ke istana Venerable Skyfire." Jawab Qin Chen melambaikan tangannya, sambil memeluk Murong Bingyun, dan melangkah keluar. Wajah memerah Murong Bingyun tidak terlihat malu, tapi marah. Qin Chen ini diam-diam memanfaatkan situasi. "Limbah klan iblis. Wah, kamu terlalu gila. Kenapa? Apa kamu ingin melawan kami semua sendirian?" Jawab pemimpin setan liar itu melihat Qin Chen berjalan keluar. Tinju Qin Chen meledak, dan ada cahaya hitam pada awalnya, tetapi dalam sekejap, itu seperti tanah longsor dan tsunami, di tengah langit yang menderu, semuanya adalah gelombang hitam yang mengerikan. Di tengah kekuatan tinju gelombang raksasa, sesosok muncul seperti dewa iblis. Apa? Mata jahat di wajah Master Wild Demon Race mengeras, dan baru saja akan melompat, dia diliputi oleh kekuatan tinju yang menggelegar. Tuan klan iblis ini meledak oleh pukulan Qin Chen,
kemudian berubah menjadi serangkaian ki iblis, dengan panik kembali kental, dan akan terbentuk tubuh baru lagi. Qin Chen meraih langit dengan tangan besar, menutupi langit, menutupi semua energi iblis kuno itu. Dalam sekejap, mereka semua musnah, dan api menyapu langit, menyempurnakan suasana murni zaman kuno. Apa? Jeritan-jeritan bergema. Itu adalah penguasa iblis liar yang berjuang keras setelah dihancurkan dan diledakkan oleh Qin Chen. Semua iblis yang hadir tercengang, dan kemudian Qin Chen mendesak kekuatan tinjunya, dan tiba-tiba, kekuatan tinju hitam yang mengepul menyapu, tidak hanya meledakkan kelompok master iblis liar ini dengan satu pukulan, tapi juga memperbaikinya. Bahkan master iblis lainnya di belakang juga terlibat dalam otoritas gelombang raksasa yang mengerikan ini, dan mereka dihancurkan menjadi energi iblis kuno. Di tengah jeritan itu, tubuh-tubuh itu meledak satu persatu, pecah berkeping-keping, berubah menjadi kekuatan liar, menggeliat gila-gilaan, memuntir, dan bahkan memadat menjadi satu dan bersatu kembali menjadi satu tubuh. Ini ternyata menjadi sarana kelahiran kembali dari setetes darah. Tentu saja, memang ada beberapa cara. Pikir Qin Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Meskipun tuan dari ras iblis liar ini tidak ada apa-apanya di mata Qin Chen, metode pengikatan rantai mereka dari ras iblis memberi Qin Chen banyak wawasan, yang sangat berbeda dari ras manusia. Banyak orang suci melihat pemandangan ini, dan mereka benar-benar terpana. Mereka sebelumnya dikejar oleh kelompok master iblis ini dan melarikan diri karena malu. Semua orang tahu betapa menakutkannya para demon master ini. Tetapi dalam sekejap mata, Qin Chen membunuh banyak iblis ini, dan sulit untuk mempercayai matanya. Murong Bingyun juga benar-benar terkejut, diikat oleh Qin Chen di lengannya. Dia paling jelas merasakan kekuatan mengerikan yang melonjak di tubuh Qin Chen. Seperti naga dan dewa liar, memberinya kejutan yang kuat dan keamanan yang tak tertandingi. Kekuatan magis liar, dia benar-benar memiliki efek magis. Fikir Murong Bingyun. Qin Chen secara alami tidak punya waktu untuk memperhatikan pikiran Murong Bingyun. Dia merasakan energi iblis yang halus dan kekuatan liar. Ki iblis kuno yang gelap dan ki liar dan darah itu masih mencoba yang terbaik untuk digabungkan, mencoba membentuk tubuh master klan iblis, tetapi di depan Qin Chen, semuanya sia-sia. Tepat ketika mereka digabungkan, Qin Chen meraihnya dengan tangannya. "Siapa kamu? Bagaimana kamu begitu kuat?" Ucap pemimpin ras setan liar dan pemimpin ras setan barbar yang jatuh di telapak tangan Qin Chen meraung dan mencoba melepaskan diri dari sini. Tetapi sangat disayangkan bahwa tidak peduli bagaimana mereka besaha, cahaya jiwa yang tak terlihat melilit mereka dan membungkusnya dengan erat. Jiwa mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Adapun master lain dari Demon Race, setelah mereka diubah menjadi energi iblis kuno dan kekuatan alam liar, mereka ditembak oleh jari Qin Chen, dan melepaskan Zixiao Dou Sui Gong, dan menyempurnakannya. Itu berubah menjadi kekuatan liar murni, dan terintegrasi ke dalam tubuhnya. Berbagai kekuatan berkedip di tubuh Qin Chen. The Book of Origin juga menelan kekuatan ini dan berubah menjadi peradaban liar. Sejak itu, Book of Origin tidak hanya memiliki peradaban ras manusia, iblis, tetapi sekarang juga peradaban iblis liar. Kedua pemimpin ras iblis liar dan ras iblis barbar melihat dengan rongga mata mereka retak, dan jiwa mereka berfluktuasi dengan hebat, dan mereka hampir meledak. Mereka berkata, "Kamu benar-benar menyempurnakan kami semua. Kamu adalah ras manusia, bagaimana kamu bisa menelan kekuatan ras iblis kita? Kau biadab, Tuan Tumoyu dari ras iblis mati pasti tidak akan membiarkanmu pergi, dan akan menghancurkanmu berkeping-keping." Teriak iblis itu. "Tumoyu, siapa itu?" Jawab Qin Chen menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, dia hampir sepenuhnya memahami struktur tubuh ras iblis liar ini. Qin Chen tidak berencana untuk memperbaiki beberapa aura iblis yang tersisa, tetapi langsung diintegrasikan ke dalam cakram giok keberuntungan di alam semesta, dan berfungsi sebagai makanan untuk pohon iblis dari 10.000 dunia.
Setelah Qin Chen memurnikan Master Klan Iblis ini, dia memiliki lebih banyak ruang penyimpanan di tangannya, termasuk banyak harta seperti urat suci, urat iblis, dan senjata iblis. Karena mereka semua telah lama mencari dan menjarah di tempat ujian ini. Qin Chen tidak pergi, dia melemparkan beberapa pembuluh darah suci ke tangan Zhou Wusheng seraya berkata, "Anda serahkan senjata, pil, dan pembuluh darah suci ini ke tangan banyak tuan yang hadir. Saya baru saja melihat banyak orang terluka. Vena dan harta suci ini mungkin telah dijarah oleh ras iblis ini dari penguasa kekuatan utama yang hadir. Mereka harus dikembalikan satu per satu. Tentu saja, pembuluh darah suci ini juga dapat membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda." "Bagus," jawab Zhou Wusheng dan Wei Siqing berteriak, dan diam-diam mengagumi. "Kamu sangat baik dan perhatian, kami sangat berterima kasih." Melihat Qin Chen membunuh klan iblis, dan membagikan berbagai harta yang telah dirampas, hampir semua penguasa kekuatan bersyukur dan penuh kekaguman pada Qin Chen dari lubuk hatinya. Qin Chen tiba-tiba melambaikan telapak tangannya. Di langit, muncul serangkaian pola, cahaya mengambang, dan berkumpul menjadi sepotong jimat, yang segera mendarat di setiap tuan manusia. Segera, tuan-tuan ini memahami penggunaan beberapa formasi misterius di hati mereka, dan tubuh mereka juga diintegrasikan ke dalam jimat formasi, dan itu adalah formasi pertempuran iblis pembunuh. Ini adalah formasi besar terbaik yang diperoleh Qin Chen dari warisan putra dewa dan banyak tuan lainnya. Itu adalah formasi populer di zaman kuno ketika ras manusia dan iblis bertarung satu sama lain, cocok untuk mereka di sini. Jika mereka telah menguasai formasi pertempuran ini sebelumnya, mereka akan mampu melawan tuan dari ras iblis barbar dan ras iblis liar tanpa Qin Chen, dan tidak akan terlalu malu. Formasi pertempuran ini terlalu kuat, sepertinya semacam formasi pertempuran kuno. Saudara Qin secara langsung mengajari kami formasi ini. Tuan manusia kita mungkin tidak bisa menguasainya. Setidaknya ayahku tidak tahu kekuatan magis ini. Saudara Qin terlalu heroik. Ini adalah masa depan umat manusia kita. Hanya seorang master seperti Brother Qin yang layak mendapatkan nama yang mengguncang langit. Pernahkah Anda melihat bahwa harta api surgawi yang ditampilkan Brother Qin sebelumnya sangat mirip dengan aura dewa api surgawi? Mungkin saudara Qin adalah keturunan dewa api surgawi. Saya telah melihatnya juga, saudara Qin terlalu kuat. Ucap banyak tuan berkata dengan takjub bahwa mereka benar-benar tenang di dalam hati mereka. Formasi pertempuran semacam ini jelas tidak dimiliki oleh pasukan penguasa suci. Sama seperti tuan yang berbicara sebelumnya, ayahnya adalah penguasa istana dari istana Yuetian Realm Surga Timur. Bahkan ayahnya tidak memiliki formasi pertempuran seperti ini. Itu sangat langka, tetapi Qin Chen mengatakan dia mengambilnya dan mengeluarkannya. Siapa yang bisa melakukan kebanggaan seperti ini? Mereka semua sangat berterima kasih. Ayo pergi, pemuda ini tidak membutuhkan rasa terima kasihmu. Setiap orang adalah ras manusia. Kita harus saling membantu dan melawan iblis bersama. Sekarang setan-setan itu ganas. Jika kita bertemu tim manusia di sepanjang jalan, kita bisa menyelamatkannya. Saya juga akan mengajari mereka formasi pertempuran ini satu per satu, dan kemudian membentuk formasi besar bersama-sama, yang dapat melawan iblis dengan baik dan melindungi diri mereka sendiri. Tentu saja, setelah memasuki istana Venerable, jika kamu menemukan harta karun, kamu secara alami dapat mengandalkan kemampuanmu sendiri, tapi aku berharap untuk masa depan umat manusia kita. Bahkan jika kamu berjuang untuk harta karun, jangan saling membunuh hanya untuk harta. Mereka yang ditakdirkan mendapatkannya, tidak peduli siapa yang mendapatkannya, itu milik umat manusia kita, dan itu akan membantu umat manusia melawan iblis. Ucap Qin Chen tetap santuy, dan saat berbicara, dia berjalan dalam kehampaan dan berjalan menuju istana yang mulia itu. Tuan yang tak terhitung jumlahnya sangat tersentuh, perasaan semacam ini terlalu bermakna. Semua orang sangat terkesan dengan Qin Chen, bahkan malu. Saudara Qin,
Gumam Wei Siking memandang Qin Chen, matanya yang indah bersinar, riak di hatinya, tiba-tiba penuh iri pada Murong Bingyun. Ayo pergilah. Di bawah kepemimpinan Qin Chen, sekelompok lebih dari 100 tuan ini bergabung untuk pergi ke istana Venerable Skyfire. Di luar istana, banyak master masih bertarung dalam kehampaan, bersaing dengan pasukan iblis. Di antara mereka, bahkan ada beberapa raksasa tuan setengah langkah, yang tidak menerobos alam tuan, tetapi demi warisan yang mulia, dia secara paksa masuk ke sini untuk mengambil risiko. Saat Qin Chen mendekati istana, Qin Chen melihat pertarungan skala besar lainnya. Begitu Qin Chen tiba di tempat kejadian, dia segera menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi. Ketika dia meraihnya dengan tangannya yang besar, sekelompok besar Demon Master segera ambruk di udara. Energi iblis menghilang, dan kemudian dia melambaikan lengan bajunya yang besar untuk sementara waktu, dan energi kuno yang perkasa menyapu, menutupi langit dan menutupi matahari, berubah menjadi pusaran hitam besar dan muncul di udara. Setelah tersedot ke dalam pusaran lubang hitam, para penguasa ras iblis segera berteriak dan berubah menjadi tidak terlihat, tampaknya terbunuh, dan kemudian bergabung ke dalam cakram giok alam semesta dan berubah menjadi makanan pohon ajaib dunia. Setelah beberapa napas, dunia tersapu. Semua tuan menghela nafas lega, tetapi melihat Qin Chen di udara, ada ekspresi luar biasa di matanya, dengan pikiran ilahi terjalin. Siapa orang ini? Tuan seperti itu tiba-tiba muncul di luar istana. Bukankah itu berarti ras manusia terbaik Tianjiao telah memasuki istana? Kami berjuang keras di sini sebelumnya. Begitu dia datang, dia menyapu semua penguasa ras iblis. Di antara para master dari Demon Race ini, beberapa master yang setara dengan alam tuan benar-benar dibunuh olehnya seperti ini. Bisik banyak orang terkejut. Yang ini adalah saudara Qin dari alam surgawi timur. Dia tahu bahwa kita sedang berperang melawan iblis dan dengan sengaja menyelamatkan kita. Di antara kerumunan, seorang master terhormat berteriak, berbicara untuk Qin Chen, dan segera menarik perhatian banyak master, bergabung dengan tim mereka, diajari seni formasi pertempuran oleh Qin Chen, dan menjadi pendukung Qin Chen. Beberapa tuan bersemangat dan meraung, saudara Qin perkasa, saudara Qin tak terkalahkan. Gelombang suara datang satu demi satu, dan menarik perhatian banyak master top dari Demon Race yang tersembunyi di medan perang. Siapa orang ini? Sangat ganas, ucap seorang master dari Demon Race yang tersembunyi di dimensi yang berbeda, dengan sayap hitam di punggungnya, seperti pisau tajam. Itu adalah master dari Demon Race dari Raksa. Matanya menembus ruang dan waktu dan menatap Qin Chen. Tuanku, apakah kita ingin membunuhnya? Ucap Master Klan Raksa Demon berteriak. Tidak, awalnya, rencana kita adalah memanfaatkan tuan manusia yang memasuki istana untuk membunuh tuan lain di luar istana. Pertama-tama melenyapkan kekuatan vital ras manusia mereka, sehingga mereka tidak akan saling bergabung. Sekarang ada praktisi teratas umat manusia, maka keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Lebih baik berhenti, kita juga akan pergi ke altar semua roh untuk bersaing memperebutkan warisan. Pikiran magis yang tak terhitung jumlahnya tersapu, dan para penguasa iblis di luar istana segera mundur. Qin Chen dan yang lainnya tidak lagi menghadapi perlawanan dan semua memasuki istana.